Pada suatu hari, si kancil yang cerdik dan lincah merasa sangat lapar. Dia sudah mencari makanan di sekitar hutan selama beberapa jam, tetapi tak kunjung menemukan apa-apa. Saat itu, dia melihat kebun ketimun yang sangat lezat milik Pak Tani. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe ke channel kami. Dengan dukungan dari kalian, kami dapat terus memberikan konten-konten menarik dan bermanfaat. Jadi, jangan ragu untuk memberikan dukungan kalian ya. Seorang petani yang sangat terkenal di wilayah itu karena kebunnya yang subur dan menghasilkan sayuran dan buah-buahan yang lezat. Namun sayangnya, kebun itu terlalu tinggi dan sulit dijangkau oleh si kancil. Dia berusaha memanjat pagar kebun tersebut. Tetapi terlalu tinggi dan hal itu tidak mungkin. Si kancil merasa kecewa dan lapar. Dia ingin sekali mencicipi ketimun segar tersebut. Si kancil yang cerdik tak mau menyerah begitu saja. Dia kemudian mulai berpikir bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan ketimun dari kebun tersebut. Setelah berpikir sejenak, si kancil punya ide brilian. Dia meminta bantuan si monyet yang tinggal di dekat kebun ketimun. Si monyet, apakah kamu bisa membantu saya untuk mendapatkan ketimun di kebun Pak Tani? Saya sangat lapar dan ingin sekali mencicipi ketimun yang lezat itu, kata si kancil. Si monyet, yang sering bermain-main dengan si kancil, setuju untuk membantunya. Si monyet pun memanjat pohon di sebelah kebun ketimun, dan memberikan ketimun kepada si kancil. Terima kasih banyak, si monyet. Kamu benar-benar teman yang baik, kata si kancil, namun sayangnya, Pak Tani mengetahui perbuatan mereka. Pak Tani marah dan kesal karena kebunnya telah dirampok. Dia kemudian memasang jebakan untuk menangkap si kancil dan si monyet. Namun, si kancil yang cerdik berhasil menghindari jebakan tersebut dan melarikan diri dengan membawa ketimun. Si kancil merasa sangat senang karena berhasil mendapatkan ketimun lezat dari kebun Pak Tani. Namun, dia juga merasa sedih karena tahu bahwa dirinya telah melakukan kesalahan. Dia berjanji untuk tidak lagi mencuri dan berbuat curang, serta belajar untuk menjadi lebih jujur dan bertanggung jawab di masa depan. Keesokan harinya, si kancil pergi ke kebun Pak Tani dan meminta maaf atas perbuatannya. Dia meminta agar Pak Tani bisa memaafkan kesalahannya dan memberikan kepadanya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Pak Tani pun memaafkannya dan memberikan kesempatan kepada si kancil untuk bekerja di kebunnya dan membantu menjaga tanaman. Si kancil merasa sangat bersyukur karena mendapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan belajar menjadi lebih baik. Dia bekerja keras dan dengan penuh tanggung jawab di kebun Pak Tani, membantu merawat tanaman dan mengumpulkan hasil panen berkat kerja kerasnya. Kebun Pak Tani semakin subur dan menghasilkan berbagai macam sayuran dan buah-buahan yang lezat. Pak Tani sangat terkesan dengan kerja keras dan dedikasi si kancil, dan akhirnya meminta agar si kancil tetap bekerja di kebunnya sebagai karyawan tetap. Si kancil sangat bahagia dan bersyukur karena mendapat pekerjaan yang baik dan mendapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan belajar menjadi lebih baik. Dia menunjukkan dedikasi dan kerja keras yang luar biasa di tempat kerjanya, dan menjadi salah satu karyawan terbaik di kebun Pak Tani. Dari pengalaman ini, si kancil belajar bahwa kejujuran dan tanggung jawab sangat penting dalam kehidupan. Dia juga belajar bahwa meskipun mencuri atau berbuat curang mungkin bisa membawa keuntungan sementara, namun pada akhirnya hal tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. Si kancil berjanji untuk selalu jujur dan bertanggung jawab di masa depan, serta memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih baik. Dia pun terus bekerja keras di kebun Pak Tani, membantu merawat tanaman dan menghasilkan hasil panen yang lezat untuk dinikmati oleh semua orang di wilayah itu.